Perkenalkan, saya Yohana Orje Sativa Lumban Tobing dengan NIM 7211220008. Pada kali ini, kita akan membahas tentang penganggaran instansi pemerintah daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo. Nah, seperti yang kita tahu, Rumah Sakit Umum Daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas kepada masyarakat. Penganggaran menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi esensial rumah sakit seperti pembelian peralatan medis, pembayaran gaji staf medis dan non-medis, pemeliharaan fasilitas, serta pengembangan layanan kesehatan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang penganggaran instansi pemerintah, kita harus mengetahui definisi anggaran dan penganggaran. Yang pertama, menurut PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran, anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode. Yang kedua, menurut Soeharsimi, anggaran yaitu suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit satuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang. Yang ketiga, menurut Halim dan Kusufi, anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja baik berupa penerimaan dan pengeluaran yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Nah, sedangkan menurut Mardiasmo, anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Jadi, dari beberapa definisi tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah atau perusahaan. Anggaran mencakup rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang tertentu dan disusun untuk suatu periode tertentu di masa depan. Sedangkan penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah definisi dari rumah sakit itu sendiri. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jika kita lihat dari kepemilikannya, rumah sakit umum ini dibedakan menjadi 2 jenis. Yang pertama, rumah sakit umum milik swasta. Dan yang kedua, yaitu rumah sakit umum milik pemerintah. Rumah sakit umum milik swasta adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit, mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga subspesialistik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak swasta, baik perorangan maupun kelompok. Sedangkan rumah sakit umum pemerintah adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan semua jenis penyakit, mulai dari yang bersifat dasar, spesialistik, hingga subspesialistik yang diselenggarakan dan dikelola oleh pihak pemerintah, baik pusat, daerah, Departemen Pertahanan dan Keamanan, maupun badan usaha milik negara atau yang kita sebut dengan BUMN. Pada submateri yang ketiga, kita akan membahas tentang perencanaan dan penganggaran keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan cermin dari efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang baik untuk menunjang keberhasilan desentralisasi fiskal. Proses perencanaan dimulai dari rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun. Setelah RPJMD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 tahun yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD atau KUA. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rencana peraturan tersebut akan dievaluasi kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Setelah mengetahui tahapan perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, selanjutnya kita harus mengetahui apa saja dasar perencanaan anggaran rumah sakit, baik itu rumah sakit pemerintah ataupun rumah sakit swasta. Untuk rumah sakit pemerintah, dasarnya ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Lalu didukung oleh PMK Nomor 92 Tahun 2011 tentang RSBLU. Lalu ada PMK Nomor 76 garing PMK 05/2008 tentang pedoman akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya ada Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan yang terakhir yaitu RBA atau RKA. Sedangkan untuk rumah sakit swasta, dasarnya ialah Hospital by Laws, didukung oleh kebijakan internal rumah sakit, ketentuan pemerintah terkait perpajakan, dan RBA atau RKA. Dalam penyusunan anggaran, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu line item budgeting, di mana penyusunan anggaran ini tujuan utamanya untuk melakukan kontrol keuangan. Ada 2 ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu penyusunan anggaran berdasarkan pos-pos belanja dan penggunaan konsep incremental atau kenaikan bertahap. Yang kedua, ada planning, programming, budgeting system. Penyusunan anggaran dengan menjabarkan rencana-rencana jangka panjang ke dalam program-program, subprogram, serta berbagai proyek. Pemilihan berbagai alternatif program, subprogram, serta proyek dilakukan melalui cost and benefit analysis, di mana dalam praktiknya sistem ini terlalu rasional dan mahal, sehingga sangat sulit untuk dilaksanakan. Yang ketiga ada zero-based budgeting, di mana penyusunan anggaran ini berorientasi pada rasionalisasi proses pembuatan anggaran, di mana anggaran dibuat sangat detail mulai dari program, subprogram, kegiatan, dan detail kegiatan. Dan yang terakhir ada performance budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran ini produk akhirnya menitikberatkan pada output organisasi yang berhubungan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Submateri berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran rumah sakit. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran rumah sakit. Yang pertama itu adalah faktor intern, yang berasal dari penjualan jasa rumah sakit tahun yang telah berlalu, seperti rawat inap, rawat jalan, penunjang diagnostik, tindakan bedah, dan lain-lain. Ada kemampuan rumah sakit yang tersedia, lalu keadaan personil, yaitu jumlah dan kualifikasi, lalu ada modal kerja yang ada, dan fasilitas yang dimiliki. Untuk yang kedua itu ada faktor ekstern, yaitu faktor yang tidak dapat diatur oleh pengelola rumah sakit sendiri, antara lain keadaan pesaing, kecenderungan upaya kesehatan, penduduk, teknologi, keuangan, personil, ketentuan pemerintah, dan perekonomian nasional
bahkan penghasilan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis anggaran rumah sakit. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan penambahan modal. Anggaran ini berisi daftar modal proyek yang diajukan selama tahun yang akan datang, dan dampak anggaran tersebut mencakup seluruh pengeluaran aktiva yang terencana selama setahun. Yang kedua, ada anggaran kas. Anggaran yang tercatat dalam rencana penerimaan dan pengeluaran kas. Kas meliputi saldo tunai dan saldo rekening giro bank yang dimiliki entitas, serta elemen-elemen lainnya yang dapat dipersamakan dengan kas. Yang ketiga, ada anggaran pelaksanaan atau operasional. Anggaran yang telah tergambar dalam perencanaan aktivitas pelaksanaan. Anggaran ini terdiri dari 3 komponen, yaitu penerimaan atau pendapatan, biaya atau pengeluaran, dan yang ketiga ada pengukuran hasil. Untuk penerimaan atau pendapatan itu sendiri merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Untuk rumah sakit, mereka memiliki pusat pendapatan, di mana pusat pendapatan ini merupakan pusat pertanggungjawaban di mana pimpinannya bertanggung jawab atas pendapatan. Bertanggung jawab artinya mempunyai kewenangan atas hal-hal yang dapat meningkatkan pendapatan. Contoh rawat inap, rawat jalan, dan radiologi. Sektor yang berperan dalam pendapatan suatu rumah sakit antara lain pemanfaatan seperti BOR, kunjungan pasien, dan pemakaian laboratorium. Lalu ada peningkatan pelayanan, penambahan pelayanan, dan pengaturan tarif, serta efisiensi pemanfaatan sumber daya dan biaya atau cost containment. Sedangkan biaya atau disebut dengan pengeluaran merupakan sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang atau jasa demi keperluan operasional, seperti belanja gaji pegawai. Dan submateri yang terakhir, kita akan membahas tentang rencana kerja anggaran rumah sakit. Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah yang merupakan tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Untuk tahun 2020, penyusunan rencana kerja OPD masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Namun, untuk tahun 2021, penyusunan rencana kerja OPD disusun berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan serta mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Di sini saya mengambil contoh rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2020. Untuk urusan pemerintah yaitu urusan wajib pelayanan dasar kesehatan dan SKPD-nya adalah Rumah Sakit Umum Daerah. Di dalam RKA ini berisi beberapa komponen. Yang pertama adalah ringkasan anggaran pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah secara keseluruhan. Untuk tampilannya sebagai berikut. Yang kedua ada rincian anggaran pendapatan yang terdiri dari pendapatan jasa layanan umum BLUD seperti jasa layanan ICU, farmasi, radiologi, dan lain-lain. Yang kedua ada pendapatan hasil kerjasama BLUD seperti kerjasama pelayanan BPJS, kesehatan, jam kesda, jam persal, dan lain-lain. Dan pendapatan lain-lain BLUD seperti pendapatan diklat, sewa gedung atau aula, dan jasa giro. Untuk tampilannya sebagai berikut, di sini dapat kita lihat rincian perhitungan yang terdiri dari volume, satuan, dan tarif atau harga. Untuk jumlahnya sendiri yaitu volume dikali dengan tarif atau harga. Yang ketiga ada rincian anggaran belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai. Belanja pegawai ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu yang pertama belanja gaji dan tunjangan seperti gaji pokok PNS, tunjangan fungsional, iuran jaminan kesehatan, dan lain-lain. Yang kedua ada belanja tambahan penghasilan PNS seperti tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja. Dan yang keempat yaitu rekapitulasi anggaran belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan yang terdiri dari program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, program standarisasi pelayanan kesehatan,
program pengadaan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa atau rumah sakit paru-paru, dan program peningkatan pelayanan BLUD. Untuk rincian lebih lanjutnya dapat kita lihat pada slide berikut ini. Sekian pembahasan materi dari saya. Untuk kerincian RKA dapat kita lihat di internet, yaitu RKA Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2020.